Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dari kelas A1 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan nomor NIM 2111213001 dengan mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hamizar SKM M Biomed. Topik video yang akan dibahas yaitu peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunannya. Yang pertama yaitu pengertian gizi. Pengertian gizi ialah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan yang dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh yang meliputi protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Zat gizi diperoleh dari makanan yang didapatkan dalam bentuk sari makanan dari hasil pemecah pada sistem pencernaan. Adapun pengertian gizi menurut tema ilmunya yaitu zat gizi atau nutrien. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang kedua yaitu gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Dan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu zat gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang keempat ada pangan. Pangan yaitu istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang kelima ada makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Yang keenam ialah bahan makanan, yaitu makanan dalam keadaan mentah. Yang ketujuh ialah status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dan yang kedelapan ialah ilmu gizi. Ilmu gizi merupakan ilmu yang menggunakan berbagai disiplin ilmu dasar seperti biokimia, ilmu hayat atau fisiologi, ilmu penyakit atau patologi, dan beberapa ilmu lainnya untuk menguasai bagian-bagian ilmu dasar tersebut yang relevan dengan ilmu gizi. Selanjutnya yaitu permasalahan pada gizi. Salah satunya yaitu gizi buruk. Gizi buruk yaitu keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu yang lama. Anak disebut gizi buruk apabila berat badan dibanding umur tidak sesuai, yaitu selama 3 bulan berturut-turut tidak naik. Gizi buruk atau malnutrisi dapat diartikan sebagai asupan gizi yang buruk. Hal ini bisa diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat, ataupun karena sebab lain seperti adanya penyakit infeksi yang menyebabkan terserapnya nutrisi dari makanan. Secara klinis, gizi buruk ditandai dengan asupan protein, energi, dan nutrisi mikro seperti vitamin yang tidak mencukupi atau berlebih, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Dan selanjutnya yaitu ada peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap semua program yang ditujukan dalam meningkatkan gizi masyarakat. Yang kedua, membuat program kesehatan yang sesuai dengan masalah gizi. Yang ketiga yaitu melakukan promosi kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Yang kelima, melaksanakan pembinaan upaya penanganan masalah gizi. Yang keenam, mengambil tindakan yang efektif dan tepat dalam penanganan masalah gizi. Selanjutnya yaitu ada kontribusi dalam pembangunan, yaitu ada Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera.
Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan pemukiman yang berlanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem laut. 15, ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.